Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian kita, melalui hati kita, hidup kita, untuk menyenangkan akan Tuhan. Yesus kemuliaan. Amin.
Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan ini Tuhan tidak akan kami sia-siakan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami akan menyanyikan pujian dari hati kami Tuhan. Sehingga segala pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam kiri, kanan kiri, belakang. Katakan Tuhan baik ya. Hari ini Tuhan sudah buat hari yang indah buat kita ya. Kita patut bersukaria karena Tuhan adalah baik bagi kita. Haleluya. Hari ini hari yang baik. Kita akan persiapkan persembahan kita.
Bapak. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak yang baik. Kami boleh merasakan sukacita yang meluap pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Nanti pada saatnya kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari kuduskan serta tangan yang memberi hati kami, sehingga segala persembahan kami semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami boleh diberkati firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menjadi korban persembahan. Ada lagi waktu
hadir dalam ibadah pertama pada hari ini. Atas pemeliharaanmu sepanjang Tuhan minggu yang kami sudah lewati. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang sesuatu yang baru. Dari Yesaya pasal 43 ayat 19 berbunyi demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, saudara. Kita hidup di dunia ini bagaikan berada di satu padang belantara. Ya, padang belantara yang gersam, yang panas pada waktu siang hari dan dingin di waktu malam. Pasir berdebu dan angin badai tiada hentinya, serta terutamanya di malam hari banyak binatang buas, ular beludak, dan lain sebagainya. Satu gambaran hidup yang sulit, yang susah, penuh dengan ancaman, dan tidak tahu tujuan, tidak ada kepastian dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan bekerja menjadikan sesuatu yang baru dalam setiap hidup kita. Ketika saudara-saudara mengalami kesulitan, kegersangan, ancaman dalam kehidupannya, ketahuilah bahwa Tuhan bekerja menjadikan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Hanya saja seringkali kita belum mengetahui. Kenapa belum mengetahui? Ada satu orang ingin membeli rumah, ya, dan perantaranya menunjukkan rumah-rumah yang mana dia akan suka. Ditunjukkan satu gedung yang indah, lalu dia bilang, wah, rumah ini tidak suka saya, suram. Lalu ditunjukkan rumah yang lain lagi, yang ada taman, ada kolam, ada bunga-bunga, dan rumahnya begitu megah. Lalu dia ditanya, apakah Tuhan suka rumah ini? Aduh, maaf, rumah ini jelek sekali, gelap sekali. Begitu juga dari satu rumah ke rumah yang lain, bahkan yang lebih indah, yang lebih megah, semuanya gelap, semuanya tidak ada indahnya. Lalu perantara itu mengatakan, Tuhan, tolong, Tuhan lepas kacamata hitam Tuhan. Begitu kacamata hitamnya dilepas, oh, rumah ini indah sekali, semuanya kelihatan indah, yang tadinya dia tidak mengetahui. Saudara, seringkali banyak orang memakai kacamata hitam ini sehingga tidak melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, ya. Kacamata hitam itu antara lain yang merupakan penghalang pandangan kita. Dosa, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, khawatir, takut, tidak bisa
tekuni dan tidak mengandalkan Tuhan, berharap kepada manusia, ya, makanya penuh dengan kekecewaan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan masih banyak lagi, supaya mata kita terang, bisa melihat apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Mazmur 107 ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kegersangan dalam hidup kita. Olehnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18, kita perlu memiliki mata yang diurapi, ya, sehingga kita dapat melihat jalan-jalan Tuhan, dapat melihat sungainya Tuhan, dan dapat melihat pohon-pohon yang tumbuh, berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Sehingga dari tanah yang gersang, yang penuh ancaman, ganas dan menakutkan, menjadi seperti ini, ya. Di tengah-tengah padang belantara yang gersang, Tuhan menjadikan oase, tumbuh pohon-pohon palem, suasana yang sejuk menyegarkan, menggambarkan kehidupan yang diberkati Tuhan, penuh dengan kedamaian. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau sudah tidak ada damai saat ini, ya, gersang hatimu, khususnya di masa pandemi corona ini, minta saudara mata kita diurapi oleh Tuhan, supaya kita dapat melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jalan tadi, Yesaya pasal 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Dulu saudara, saya punya cita-cita jadi guru, ya, jadi dosen kayak guru. Saya sakit, kemudian tidak bisa lanjut kuliahnya. Malah orang tua saya masukkan sekolah kitab WD. Saya nggak tahu rencana Tuhan. Waktu saya praktek di Magelang, saya berpamitan karena teman-teman saya sudah urus semua. Saya kembali mau jadi guru. Sakit lagi. Lalu pendeta saya bilang, itu tandanya Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan. Sudah tinggalkan rencanamu, tinggalkan jalan-jalanmu sendiri, ikuti jalan Tuhan sesuai rencana Tuhan. Dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman saya sudah mati semua, ya. Dan saya masih hidup berkat kemurahan Tuhan. Saudara, mari kita belajar menyerah kepada jalan Tuhan, ya, kepada rencana Tuhan. Kita nggak tahu dengan pandemi corona ini apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Mari berdoa supaya Tuhan akan kerjakan dan tunjukkan jalannya yang lebih indah, yang lebih ajaib dalam setiap hidup kita. Kemarin menantu saya datang sama anak saya, sama cucu saya. Sudah lama tidak ketemu. Lalu saya tanya, gimana pekerjaanmu? Saya kaget, dia bilang, puji Tuhan Pak. Loh, kamu bisa bilang puji Tuhan? Dia bilang, iya Pak, ajaib. Bagaimana sekarang? Lebih dahsyat dari sebelumnya pandemi corona, ya. Itu jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Saya sering katakan bahwa di balik
suatu persoalan, Tuhan bekerja menyatakan jalannya, rancangannya yang indah dalam hidup. Seringkali kita hanya ingin yang mudah-mudah, ya. Tidak mau yang sulit-sulit, mau pencobaan yang kecil-kecil, pencobaan yang besar. Kita sudah berteriak, ini Tuhan bagaimana ini? Tuhan meninggalkan saya. Saudara, tidak ada orang mau ikan cari paus hanya di parit yang kecil. Itu cuma dapat water gadul. Udah tahu water gadul ya? Kalau mau cari ikan paus di lautan yang besar, ombaknya besar, tapi ikannya besar, pencobaannya besar, berkatnya juga besar. Pencobaannya kecil, berkatnya juga kecil. Katakan sama-sama, pencobaan besar, berkatnya besar. Pencobaannya kecil, berkatnya juga kecil. Saudara mau berkat yang besar apa kecil? Saudara mau pencobaan yang besar apa kecil? Kecil. Haleluya. Nah, sungai menggambarkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hidup saudara gersang, kering. Saudara yang akibat pandemi corona ini kantongmu kering, pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan akan membanjiri engkau dengan sungai berkat yang luar biasa. Yesaya 41 ayat 17 mengatakan, semua orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, memancarkan air dari tanah kering. Puji Tuhan, ya. Saudara, tangkap firman ini dengan iman, saudara, jadikan rema. Kalau saudara kering saat ini, Tuhan akan memancarkan air dari tanah kering sehingga padang gurun menjadi telaga. Ya, apa caranya? Enggak tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang, saya ketularan Donald Trump kalau dia pidato ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saya mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di masa pandemi corona ini, sekalipun persembahan kecil, kering, saudara, lalu berkat itu mengalir dari mana saja, sehingga nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelaparan. Beberapa waktu lalu, waktu saya melayani di wilayah Surabaya, ada pengusaha datang kepada saya, Pak, saya minta daftarnya hamba-hamba Tuhan di Jawa Timur. Loh, untuk apa, Pak? Kami akan bantu, Pak, kami akan kirim sembako. Ada hamba Tuhan di daerah Probolinggo di situ telepon sama saya, Om, ini minta petunjuk. Ada pengusaha mau menyalurkan uang dan sembako. Saya kasih daftarnya ke wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Puji Tuhan. Nah, tadi saya melihat ini ya, seger-seger semua ini anak-anak Tuhan ini. Perutnya Jimmy gendut ini ya. Haleluya. Ini artinya sungai daripada Tuhan mengalir tidak pernah kering ya. Puji Tuhan. Katakan kiri kananmu, berkat Tuhan tidak pernah kering ya. Ada saja dari mana mengalirnya tidak tahu. Saya ditanya Ibu Gembala Jono, duwe Pak. Lah duwe perpuluhan kok ringkes kabeh takon mbek aku itu kok iki. Rambut gue dicabuti. Lalu saya lihat di rekening, ada transferan.
ada transferan dari teman saya, nggak tahu dari mana ini, nggak tahu yang ini siapa, kado barangkali ya. Nah saudara, puji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya terus berada dalam kegersangan, kekeringan dan kehausan. Di balik padang belantara yang gersang, Tuhan menyediakan mata air, sungai, dan telaga yang melimpah. Kalau saudara punya telaga, ya, hidupmu seperti telaga. Ambil garam segenggam, masukkan ke dalam segelas air. Minum airnya itu. Rasanya bagaimana? Rasanya pahit, asin, nyetak. Tetapi lemparkan segenggam garam tadi ke telaga. Minum airnya. Rasanya bagaimana? Pahitkah? Saudara, asin? Tidak. Rasanya tetap segar. Engkau akan mempunyai hati yang lapang, yang sekalipun engkau mengalami satu kepahitan, kekecewaan, hatimu tetap segar. Engkau akan tetap penuh sukacita dalam menjalani kehidupan. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Itu masalah hati, ya. Biarlah hati kita diubah oleh Tuhan. Hati yang gersang menjadi bagaikan satu telaga yang luas, yang bisa menerima apa terjadi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Pohon, ya. Yesaya 41 ayat 19 mengatakan, Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kuasa Allah Israel yang menciptakannya. Puji Tuhan. Nah saudara, hanya orang yang gila yang menanam pohon di padang yang gersang. Kalau saudara pergi ke tanah Arab, itu tanahnya disirami dulu, baru ditanam, baru tumbuh. Kalau enggak ditanam pohon apapun pasti mati. Nah, kalau saudara pergi di Kupang, di NTT, di sana ada batu-batuan. Jadi untuk mendapatkan air itu, ya, membuat sumur itu menggali batu, dipahat batunya sampai berhari-hari baru dapat air. Tapi ada satu pohon yang tumbuh segar, dan saya heran, bukan tumbuh di atas tanah yang subur, tapi tumbuh di atas batu. Di pohon ini segar karena akarnya terus tembus batu-batu tadi sampai mendapatkan air. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, di tanah yang gersang dan berbatu-batu yang tidak mungkin tumbuh tanaman apapun, tapi kalau tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan bisa menumbuhkan pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang subur, pohon-pohon yang lebat buahnya. Mungkin saudara bekerja segala sesuatu gagal akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemi ini. Banyak toko-toko tutup, hotel-hotel sepi. Saya di Bali, itu hotel besar, saya hanya 7 orang dengan pengerja-pengerja itu. Ya saya ini, tamunya saya tanya, banyak tamu, iya bapak ini aja, nggak ada mulai kemarin. Saya ke Jogja, di hotel Kowongan ini, pelayanan di Madiun, terus ke Jogja. Nanti dipikir saudara jalan-jalan aja bapak gembala ini. Sepi sudah, kamarnya ratusan. Katanya, Mbak tamunya berapa? Iya bapak ini 6 suami istri hamba Tuhan, anggota ND.
sampai kami mengingat semalam datang. Sudah tangan manusia terbatas, tapi kalau tangan Tuhan yang mengerjakan, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar berharap kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita, pekerjaanmu, rumah tangga, keluarga, anak-anak istrimu, mata pencarian kebutuhan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan kita terbatas, tangan Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup menciptakan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan diri kan, tanganmu terbatas, tangan Tuhan tidak terbatas. Puji Tuhan. Nikmatilah sesuatu yang baru Tuhan jadikan, Tuhan adakan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
sesuatu yang baru, jalan yang baru, sungai yang baru, pohon-pohon yang tumbuh subur berkat melimpah dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan berkati umat-Mu, menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami belajar berharap berserah kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita tamatkan ibadah kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Pengumuman, saudara. Minggu ibadah seperti ini 5 kali, jam 7, 9, 11, 5 sore, 7 malam, remaja, 9 pagi di lantai 4. Kamis pemuda, Jumat doa dan puasa dari rumah masing-masing mulai jam 6, lalu Rabu ibadah paraku itu ibadah wanita ya, ibu-ibu datang semua, Tuhan memberkati. Mari sudah kita menadahkan tangan kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi hari ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.